Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu coklat pandan meses. Ini perpaduan yang enak banget. Teksturnya super lembut, bahannya ekonomis, dan insya Allah ini anti gagal. Bagi yang penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai. Pertama, kita mau siapin untuk bahan keringnya dulu ya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan munjung. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Tujuan aku menambahkan tepung maizena di sini agar tekstur bolunya itu lebih lembut. Dan ini jangan lupa diayak ya. Kalau udah, lanjut kita tambahkan sedikit garam dan kita aduk rata. Oh iya teman-teman, ini tadi kelupaan, kita tambahkan baking powder double acting sebanyak setengah sendok teh. Kalau nggak ada yang double acting, boleh pakai yang biasa, gunakan 1 sendok teh ya. Nah, seperti ini dan lanjut diaduk rata. Kalau udah, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya, pecahkan 5 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 175 gram atau setara 11,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian perasa vanila 1/4 sendok teh dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan lanjut di mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit dimixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Boleh kita matikan mixernya. Nah, ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini tandanya udah selesai ya teman-teman. Lanjut, kita tambahkan untuk bahan keringnya. Jadi di sini untuk bahan keringnya aku memasukkannya setengah bagian dulu ya teman-teman, untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, lanjut kita aduk-aduk sebentar seperti ini agar tepungnya tidak bertebaran. Kalau misal mau diaduk menggunakan spatula juga boleh ya teman-teman. Kemudian kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Ketika menambahkan bahan kering seperti ini, untuk memixernya jangan terlalu lama ya teman-teman, agar adonannya tidak mudah turun. Nah, seperti ini aku rasa udah cukup, jadi sebentar aja. Dan kita tambahkan sisa bahan keringnya. Ini aku tambahkan semuanya ya. Dan sama, kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja teman-teman. Nah, setelah tercampur rata seperti ini aku rasa udah cukup, jadi jangan terlalu lama ya teman-teman. Kemudian di sini udah aku siapin santan sebanyak 100 ml. Ini aku menggunakan 1 bungkus santan instan, aku tambahkan dengan air. Dan kita tuang semuanya. Kalau mau menggunakan santan dari kelapa murni biasa juga boleh ya teman-teman. Gunakan santan kental. Dan lanjut di mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Dan sama, ini sebentar aja. Kurasa udah cukup. Dan terakhir kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml. Nah,
seperti ini ya. Dan lanjut kita mixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nah ini aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula seperti ini. Aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar bolunya nanti bagus dan gak bantet. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini adonannya masih kental ya. Dan lanjut kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata. Kalau aku di sini beratnya sekitar 286 gram per wadahnya. Kemudian kita tambahkan pasta. Di sini aku menggunakan pasta coklat Black Forest. Untuk jumlah secukupnya aja ya teman-teman. Untuk wadah yang kedua pasta pandan secukupnya, dan wadah yang ketiga sedikit aja. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk semua adonannya udah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian untuk wadah yang ketiga kita tambahkan meses coklat. Secukupnya aja, boleh sesuai selera. Kalau mau motifnya lebih terlihat, gunakan sekitar 20 gram ya teman-teman. Tapi kalau aku di sini dikira-kira aja. Nah, seperti ini, kurasa masih kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi. Dan lanjut diaduk rata. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin untuk bagian alasnya aja. Dan kita lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong ya teman-teman, tanpa dioles. Tujuannya agar nanti ketika dikukus, bolunya itu tidak mudah menciut ke tengah. Jadi tetap rata gitu loh teman-teman. Nah, seperti ini ya. Udah selesai. Lanjut kita tuang adonannya. Untuk pertama, adonan yang coklat dulu. Sebelum dituang, jangan lupa diaduk. Setelah dituang, lanjut diratakan seperti ini agar permukaannya itu bisa rapi. Dan kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, lanjut dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, lanjut kita tuang adonan yang kedua, yakni adonan pandan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya rata dan juga rapi. Dan lanjut kita kukus kembali selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, lanjut kita tuang adonan yang terakhir, yakni adonan yang diberi meses coklat. Jangan lupa diratakan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, ini hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Boleh dites tusuk untuk memastikan, tapi karena aku ini udah yakin, jadi langsung aja aku keluarkan dari kelakat ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dan langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Kalau udah, lanjut kita beri alas dan dibalik. Kita lepaskan loyangnya.
Insya Allah nggak lengket, yang penting dilapis dengan kertas roti ya teman-teman. Tuh hasilnya seperti ini. Dan lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Permukaan bawahnya juga kering, hasilnya bagus ya. Dan ini kita biarkan sebentar hingga sedikit hangat. Setelah bolunya udah mulai hangat, lanjut kita beri alas ya. Seperti ini. Dan kita balik. Hasilnya bagus banget. Agar lebih rapi, boleh kita rapikan pinggirannya seperti ini ya teman-teman. Jadi lapisannya itu bisa terlihat. Tapi kalau mau langsung dipotong-potong juga boleh. Dan ini karena untuk makan sendiri, jadi aku potong menjadi 2 bagian ya. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa memotongnya menjadi 3 bagian besar. Nah, seperti ini. Berasa ini ketika dipotong bolunya lembut banget teman-teman. Kalau udah, lanjut kita potong lagi menjadi beberapa bagian. Untuk satu potongan besar bisa menghasilkan sekitar 10-12 potong. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Tuh, ini kelembutannya nggak diragukan lagi teman-teman. Bener-bener lembut banget. Perlapisannya juga bagus ya, dan juga rata, nggak bergelombang sama sekali. Tuh hasilnya cantik banget. Nah ini dia bolu coklat pandan mesesnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya juga bagus, empuk. Nah ini aku coba belah ya teman-teman. Berasa bolunya lembut banget, serat-seratnya halus. Tetapi ini motif dari mesesnya aku terlalu sedikit ya. Jadi nanti kalau teman-teman cobain, untuk meses coklatnya boleh ditambahkan agar motifnya lebih terlihat. Dan ini aku mau cobain dulu. Tuh hasilnya bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bolunya enak banget, teksturnya super lembut, nggak seret di tenggorokan. Dan rasa pandan kalau dikombinasikan dengan rasa coklat nggak diragukan lagi teman-teman. Ini enak banget, pokoknya mantep. Insya Allah ini juga anti gagal ya. Teman-teman selamat mencoba dari rumah.